so Eh? 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 motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts to the block. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Safitri, nomor induk mahasiswa 21.169. Saya berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, pada hari ini saya akan berbicara sedikit mengenai ahli ekonomi yang bernama David Ricardo. Tentu teman-teman sudah tidak asing mendengar nama ini. Oleh karena itu, stay tune teman-teman. Baik, David Ricardo adalah ilmuwan yang berasal dari Inggris yang lahir di London pada tanggal 18 April 1772. David Ricardo memiliki seorang ayah yang bernama Abraham yang pada masanya dikenal sebagai pialang saham yang sukses. Nah, David Ricardo adalah anak ketiga dari 17 bersaudara. Nah, dia merintis karirnya di dunia ekonomi yaitu pada usianya yang ke-14 tahun yang awalnya adalah membantu ayahnya dalam bekerja sebagai pialang saham. Nah, kemudian pada usia 21 tahun, ia menikahi seorang perempuan yang bernama Priscilla Anne Wilkinson dan memiliki 8 orang anak. Nah, pada saat inilah ia memilih untuk menjadi seorang unitarian dan ia pun dikucilkan dan dijauhi oleh keluarganya sendiri. Semenjak saat itu, David Ricardo hidup sendiri dan mengembangkan karirnya sendiri. Ricardo memulai karir profesionalnya sebagai seorang pialang dan spekulan pasar keuangan. Ia berhasil mengumpulkan kekayaan pribadi yang cukup besar bahkan melampaui ayahnya sendiri. Nah, David Ricardo dikenal sebagai pakar ekonomi politik Inggris yang menganut pemikiran ekonomi klasik. Nah, dan dia dikenal bersama dengan Adam Smith, Malthus, dan John Stuart Mill. Adapun karya tulis yang terkenal yang dihasilkan oleh David Ricardo yang pertama yaitu ada The High Price of Bullion, A Proof of the Depression of Banknotes pada tahun 1810, kemudian Essay on the Influence of a Low Price of Corn on the Profits of Stocks pada tahun 1815, dan yang terakhir yaitu On the Principle of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Selain karya tulis yang dihasilkan David Ricardo, ada juga beberapa kumpulan tulisan yang dihasilkan oleh David Ricardo dan teman-teman, yaitu ada volume 1 hingga volume 11 yang terkenal The Word and Correspondence of David Ricardo, yang volume 1 mengenai tentang Principle of Political Economy and Taxation, kemudian volume 2 itu Notes and Malthus, volume 3 Pamphlets and Papers pada tahun 1809 hingga 1811, kemudian ada volume 4 yaitu mengenai Pamphlet and Papers lagi pada tahun 1815 hingga 1823, kemudian volume 5 itu ada Speechless and Evidence, dan volume 6 Letters pada 1810 hingga 1815, volume 7 Letters pada 1816 hingga 1818, kemudian volume 8 Letters lagi pada tahun 1819 hingga Juni 1821, kemudian volume 9 yaitu mengenai Letters lagi pada 1821 hingga 1823, volume 10 yaitu Biographical Miscellany, dan volume 11 itu adalah General Index. Selain itu, David Ricardo dikenal dengan pemikiran-pemikirannya yang sangat luar biasa. Dan ada dua pemikiran yang sangat terkenal, yaitu ada teori komparatif, keunggulan komparatif, dan teori nilai. Yang pertama adalah teori keunggulan komparatif. Di antara tahun 1500 hingga 1750, di tengah gencarnya upaya Inggris untuk mendirikan koloni seberang lautan, yaitu para ekonom menganjurkan merkantilisme sebagai taktik ekonomi yang menekankan perdagangan internasional sebagai sarana untuk memperkaya negara. Ricardo menentang pemikiran bahwa kekayaan hanya untuk mengumpulkan emas dan perak. Melalui teori keunggulan komparatif ini, Ricardo menyatakan bahwa sebuah negara harus memutuskan kegiatan perekonomiannya pada industri-industri yang menjadikan keunggulan yang paling komparatif secara internasional, serta melakukan kegiatan perdagangan dengan negara lain untuk memperoleh barang-barang yang tidak diproduksi secara nasional. Nah, pada intinya Ricardo memperkenalkan pemikiran spesialisasi industri ekstrim oleh suatu negara dan pendayagunaan industri nasional yang menguntungkan dan berdaya saing. Yang kedua yaitu teori nilai.
Karya Ricardo yang paling terkenal adalah Principle of Political Economy and Taxation atau Prinsip-prinsip Ekonomi dan Perpajakan pada tahun 1817. Dalam buku ini, Ricardo mengemukakan pemikirannya mengenai teori nilai tenaga kerja. Teori ini menjelaskan ada 3 hal. Yang pertama adalah kedua sektor memiliki tingkat upah dan tingkat keuntungan yang sama. Yang kedua adalah modal yang digunakan dalam produksi terdiri dari upah saja. Dan yang ketiga adalah periode produksi memiliki jangka yang sama untuk semua barang. Selain teori keunggulan komparatif dan teori nilai, ada 2 pemikiran lagi yang terkenal oleh David Ricardo. Yang pertama itu adalah terhadap proteksionisme dalam sektor pertanian, bahwa pemikiran ini mengenai perdagangan bebas dan merupakan ekonomi yang berperan besar dalam mengembangkan teori sewa, upah, dan keuntungan. Kemudian, yang kedua itu adalah pemikiran mengenai ekuivalensi Ricardian yang berpendapat bahwa kebijakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara seperti menarik pajak, berhutang, atau menekan defisit itu mungkin tidak berpengaruh terhadap perekonomian. Pemikirannya ini dikembangkan lagi oleh Robert Barro pada era modern. Namun teman-teman, seperti yang kita ketahui, meskipun banyak ditentang oleh teori-teori lainnya, teori keunggulan komparatif Ricardo telah menjadi dasar kegiatan ekonomi perdagangan internasional pada era modern pada saat ini. Pemikiran David Ricardo mempengaruhi besar terhadap perkembangan ilmu ekonomi di kemudian hari atau pada saat ini. Ekonomi Amerika Serikat menyampaikan bahwa Ricardo menduduki peringkat kedua, yaitu yang sebagai pemikir ahli ekonomi sebelum abad ke-20 setelah Adam Smith. Oleh karena itu, secara teoritis, Ricardo dianggap sebagai bapak ekonomi klasik. Pemikirannya juga telah melahirkan berbagai aliran ekonomi seperti sosialisme Ricardian, mazhab George neo-Ricardian, dan memicu berkembangnya teori-teori lain, yaitu teori pertumbuhan evolusi, konsep pertukaran yang tidak sama, teori perdagangan bebas neo-Ricardian, dan sejumlah teori lainnya yang dikembangkan dari pemikirannya. Oleh karena itu, David Ricardo adalah pemikir atau ahli ekonomi yang sangat berpengaruh. Untuk itu, penutup dari saya. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.